Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahu adzim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah
nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan. Yang ini merupakan salah satu di antara dua nikmat yang sering kita melalaikan. Dalam hadis, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana nikmat tersebut manusia itu sering lalai. Yang pertama as-sihha, sehat. Yang kedua al-faragh, waktu luang atau nikmat kesempatan. Maka marilah dengan kesehatan kita, dengan kesempatan kita bisa hadir di masjid ini, marilah kita manfaatkan dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang mana hadis tersebut akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kan ngaku-ngaku mengakui kalau kita itu cinta Allah. Tapi harus dibuktikan dengan amalan-amalan, harus dibuktikan dengan perbuatan dan tidak cukup dengan lisan. Apa hadis tersebut? Ahabbul a'mal ilallah dawamuha wa in qalla. Amalan yang mendapatkan cinta Allah, yang dicintai oleh Allah, dawamuha, amalan itu yang dikerjakan secara kontinu, istiqomah, wa in qalla, meskipun jumlahnya itu sedikit. Kita langsung kepada intinya. Istiqomah itu berasal dari bahasanya ista dan koma. Koma itu artinya berdiri, tegak, lurus. Ista itu artinya bisa dua. Ista itu bisa meminta, atau yang kedua ista itu berarti ikhtiar dengan maksimal, berusaha dengan semampu mungkin. Kalau artinya meminta, maka jatuh pada kalimat istighfar. Berasal dari kata ghafaro yang artinya ampunan. Kalau ditambahi ista di depannya menjadi istighfar, maka artinya memohon ampun atau meminta ampunan. Tapi istiqomah bukan artinya meminta untuk berdiri. Istiqomah sama seperti istito'ah, ista dan to'ah. Ista di sini artinya apa? Ada upaya. Makanya orang yang haji itu, yang berangkat ke Baitullah itu ada kemauan, ada keinginan, ada pergerakan, ada usaha yang maksimal. Bukan diam saja. Istito'ah itu artinya berusaha untuk mampu sehingga Allah mampukan. Bukan orang-orang yang mampu saja. Jangan salah dalam menerjemahkan. Kalau orang yang haji khusus untuk orang-orang yang mampu, maka orang-orang yang berangkat ke sana hanyalah orang-orang yang kaya saja. Orang-orang yang berangkat ke sana orang-orang yang berduit saja. Orang-orang yang berangkat ke sana orang-orang yang usahanya sukses saja. Tapi tidak, ada tukang becak berangkat haji, ada pemulung berangkat haji, ada pekerjaannya yang standar gajinya mungkin 300.000 per bulan berangkat haji kok. Kenapa? Karena ista di sini adalah usaha untuk mampu sehingga Allah memampukan. Usaha untuk mampu sama seperti istiqomah. Maka ista di sini artinya berusaha dengan maksimal untuk mendirikan amalan yang dia ingin istiqomahkan. Bagaimana atau kiat-kiat apa untuk menjaga hamba itu istiqomah? Ada 4 hal yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, supaya kita beristiqomah dalam amal soleh, 1, harus dengan ilmu, dasar ilmu yang kuat. Maksudnya apa? Karena semua amalan dari yang kita lakukan harus berdasarkan ilmu. Allah kan menanti-nanti mewanti-wanti kita dalam Al-Quran, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah pernah ikuti amalan-amalan yang di dalamnya itu tidak tahu kita itu ilmunya bagaimana, hadisnya seperti apa, dasarnya seperti apa. Kemudian hadis Rasulullah juga, man amila amalan laisa alaihi amruna
fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan dan itu tidak didasari dengan amruna, perintah kami, baik Allah dan Rasulnya, wa huwa raddun, amalan itu akan tertolak. Ya, ditakutkan, kenapa harus berdasarkan ilmu? Ditakutkan kita itu mengistiqomahkan yang salah. Sudah capek-capek melakukan amalan tersebut, ternyata amalan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, sehingga amalan itu akan sia-sia belaka. Maka harus dengan disiplin ilmu, harus tahu dasarnya, harus tahu dalilnya, baru kita bisa istiqomah di dalamnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, agar kita bisa menjaga keistiqomahan dalam beramal soleh, marilah kita munculkan keutamaan daripada amalan tersebut, sehingga ketika kita mulai down dalam mengerjakannya, mulai agak malas dalam mengerjakannya, kita semangat lagi. Contoh, kalau sholat tahajud, kan Allah janjikan dalam Al-Quran ada 4 hal yang itu Masya Allah bisa memotivasi kita. Orang yang tahajud itu asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang tahajud itu diangkat oleh Allah ke karir yang terbaik. Karirnya terbaik. Terbaiknya adalah versi Allah, bukan versinya manusia. Kalau terbaiknya versi manusia mungkin bos, orang pejabat, pimpinan, itu terbaik versinya manusia. Tapi belum tentu itu terbaik versinya Allah kalau dia menyalahgunakan amanahnya, kalau dia malah menyengsarakan bawahannya, kalau dia malah mendolimi bawahannya. Itu tidak terbaik menurut Allah. Allah akan jadikan dia tempatnya adalah terbaik versinya Allah. Yang kedua, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Orang yang tahajud itu Allah bimbing semua aktivitasnya menuju aktivitas yang baik. Keluarganya, lingkungannya baik. Sosialnya sosial yang baik, pekerjaannya di lingkungan yang baik. Karena tidak sedikit orang itu terkena atau istilahnya terimbas daripada lingkungan yang enggak baik. Maka orang yang ahli tahajud Allah akan berikan lingkungan yang terbaik. Yang ketiga, wa akhrijni mukhrajaskin. Allah akan bimbing kita menuju jalan keluar yang terbaik dari semua masalah kita. Yang terakhir, wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Allah lah yang akan menjadi penolong kita, yang mana mungkin orang lain kalau kita minta tolong belum bisa bantu. Misal kita pinjam uang belum bisa bantu saudara kita, padahal tapi kita minta sama Allah, Allah akan mudahkan rezeki kita dan lain sebagainya. Itu kita munculkan supaya kita termotivasi. Yang ketiga, kiat untuk menjaga istiqomah adalah kita harus tidak bermaksiat, karena pantangan orang yang istiqomah adalah orang yang melakukan maksiat. Maka munculkan ayat-ayat yang mana itu menjadi ancaman untuk pelaku maksiat. Salah satunya di surat An-Nisa, surat keempat ayat 56. Ya, apa firmannya? Saufa nuslihim naro. Orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat, orang-orang yang masuk neraka itu seperti teh celup bahasa Al-Qur'annya. Ketika dicelupkan hancur, ketika dinaikkan kembali maka badalnahum juludan ghairaha. Kulitnya itu berubah menjadi kulit yang baru. Maksudnya apa? Di dalam neraka itu tidak dibiarkan hancur. Kalau orang disiksa kemudian hancur enak, tapi kalau disiksa kemudian hancur, ditarik lagi, utuh lagi, normal kembali, dimasukkan lagi hancur, dinaikkan lagi, utuh lagi, normal lagi. Untuk apa? Liyadzukul adzab, supaya merasakan siksa neraka. Itu adalah azab Allah. Dan di dalamnya malaikat yang syidadun, giladun. Ya, malaikatnya itu syidat, sadis. Gilad, ya suka, wajahnya itu tidak menyenangkan. Malaikat penghuni neraka itu wajahnya tidak ramah. Malaikat penghuni neraka itu sadis-sadis, besar-besar seperti al-guju. Ya, maka ya kita harus munculkan agar kita takut bermaksiat sehingga kita bisa istiqomah. Yang keempat, kiat kita untuk menjaga istiqomah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ya contoh dari doanya, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tolong ya Allah, kuatkanlah, teguhkanlah hatiku ya Allah atas jalan lurusmu, agamamu ya Allah. Salah satunya lagi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana.
Ya Allah, Engkau telah memberikan kami ya Allah hidayah ya Allah, maka la tuzigh qulubana, jangan condongkan kami ya Allah setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Setelah kami dapat pencerahan ya Allah, tolong ya Allah, jangan Engkau palingkan kami dari kondisi kami yang setelah Engkau berikan hidayah ini ya Allah. Kami sudah bersyukur ya Allah, Engkau berikan hidayah, tolong ya Allah, jangan Engkau palingkan kami. Maka kita berdoa kepada Allah agar kita bisa menjaga keistiqomahan kita dalam beramal soleh. Itu tadi 4 hal untuk kita bisa menjaga istiqomah kita, dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian khutbah pertama yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 4 hal tadi. Yang pertama, kiat-kiat untuk istiqomah. Yang pertama, marilah kita istiqomah dengan ilmu yang kuat, ilmu yang jelas, dasarnya harus tahu. Yang kedua, marilah kita menunjukkan keutamaan amalan yang kita ingin kerjakan secara istiqomah. Yang ketiga, marilah kita menghindari maksiat dan kita munculkan ayat-ayat tentang ancaman-ancaman Allah bagi pelaku maksiat. Yang terakhir, marilah kita berdoa untuk kita dijadikan istiqomah dalam beramal. Nah, ketika kita sudah melakukan melalui 4 proses tadi, insya Allah Allah turunkan seperti di surat Fussilat surat ke-41 ayat 30. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina qalu rabbunallah, sungguh orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan kirimkan malaikat, Pak. Ini yang berfirman Allah, bukan saya. Kalau orang yang mengucapkan Tuhan kami Allah, kemudian istiqomah dalam mengerjakan amal solehnya, maka Allah akan kirimkan malaikat. Malaikat ini yang akan menjaga sikap kita beristiqomah. Andai ada yang terbesit dalam dirinya mau bermaksiat, malaikat inilah nanti yang menegurnya. Maka hebat, Pak, Allah sampai mengirimkan malaikat. Kemudian malaikat juga menyampaikan apa? Allah takhafu wala tahzanu. Hai orang-orang yang istiqomah, janganlah takut dalam beramal soleh. Wala tahzanu, janganlah bersedih. Karena orang yang istiqomah itu biasanya tantangannya itu besar. Contoh, saya dulunya tidak pernah tahajud, ya rizki saya aman-aman saja, harta saya biasa-biasa saja, bahkan bertambah. Tapi ketika kok saya tahajud, akhirnya kok berubah drastis ya. Turun corona lah, kemudian usaha kolab lah. Itulah tantangan orang istiqomah. Maka malaikat menyampaikan untuk memotivasi kita yang istiqomah, alla takhafu wala tahzanu. Janganlah kamu sedih dan janganlah kamu takut ketika beristiqomah. Kenapa? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena Allah telah menjanjikan surga di mana kita akan ditempatkan. Orang yang istiqomah dijanjikan Allah masuk surganya. Maka urusan duniawi yang ribet, yang sumpek, itulah dunia. Dunia itu ribet, dunia itu sumpek, ya wajar, itulah dunia. Tapi surga itu nanti tidak ada keribetan di sana, tidak ada kesumpekan di sana, tidak ada yang enggak enak. Maka pilihan kita satu, marilah kita istiqomah. Bagi yang belum istiqomah dalam beramal, misalnya masih bolong-bolong, ayo kita rencanakan mulai sekarang. Misalnya tahajud, bismillah ya Allah saya mau istiqomah tahajud. Bismillah ya Allah saya membaca 1 hari ya 1 lembar lah minimal. Bismillah ya Allah saya sedekah setiap masuk masjid minimal 1000, sehingga bisa 5000, tapi saya istiqomahkan sampai akhir hayat saya. Bismillah, bismillah. Ayo Pak, kita rencanakan mulai sekarang.
Bismillah Pak. Karena apa? Karena kita ini tidak mau selamat sendiri. Ya, satu masjid ini misalnya masuk surga Allah terlalu luas Pak. Karena surga Allah itu arduhas samawati wal ard. Luasnya itu seluas langit dan bumi. Kalau kita saja yang masuk masjid ini itu yang masuk surga, masih banyak lagi orang-orang yang di sana yang butuh surga Allah juga. Marilah kita ajak, marilah kita ingatkan. Maka pulang dari sini sampaikan kepada keluarga, ayo Bu kita istiqomah, ayo kita munculkan ayat-ayatnya, keutamaannya, ayo kita pantangkan daripada bermaksiat karena dapat ancamannya, ayo kita berdoa, ayo kita beramal berdasarkan ilmu. Ya semoga kita menjadi hamba Allah yang istiqomah, dan semoga kita menjadi hamba Allah yang masuk surganya akibat istiqomah yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah, dan semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini ya Allah kami bersimpuh di rumah-Mu. Hari ini ya Allah kami mendengarkan ayat-ayat-Mu. Maka ya Allah, dengan keikhlasan kami hadir di sini, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, dan kasihanilah ya Allah keduanya sebagaimana keduanya telah mengkasihani kami waktu kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang solih dan solihah, sedap di pandang mata, merupakan buah hati kami ya Allah, yang bisa membahagiakan kami dunia dan akhirat kelak. Andai ya Allah kami sudah meninggal dunia nanti, merekalah anak-anak kami yang terus berdoa dan memohonkan ampunan atas dosa-dosa kami, karena doa anak soleh merupakan amalan yang tidak akan bisa terputus. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh keharmonisan, penuh dengan cinta dan kasih sayang, sampai akhir hayat kami ya Allah, dan sampai kelak menghadap kehadirat-Mu. Engkau takdirkan kami ya Allah bersatu di dunia menjadi satu keluarga. Maka ya Rabb, Engkau kumpulkan kami pula ya Allah di akhirat, yaitu bersama keluarga kami, bersama istri kami, bersama anak-anak kami, bersama bapak-bapak kami ya Allah di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai ya Allah, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat dari kalangan Nabi ya Allah, dari kalangan siddiqin, dari kalangan syuhada, dan dari kalangan salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah ya Allah kami dari siksa api neraka, walau sedetik pun ya Allah kami gak kuat, dan masukkanlah kami semua dalam surga-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang istiqomah dalam beramal saleh. Kuatkanlah kami dalam istiqomah ya Allah. Jangan condongkan kami setelah kami sudah mendapatkan kebaikan untuk beristiqomah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratil maut. Akhirkan hayat kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.